Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, betapa indahnya takdir Allah. Allah mensyariatkan pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, sebuah ayat yang seringkali kita dengarkan ketika acara pernikahan. Sebuah ayat yang seringkali kita dapatkan dalam undangan-undangan pernikahan, yaitu firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari diri kalian pasangan hidup kalian. Allah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis yang sama. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan kedamaian, ketentraman. Kalau pasangan hidup manusia itu dari binatang, na'udzubillah min dzalik, mungkinkah kita akan merasakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan? Kayaknya nggak mungkin. Ada omongan-omongan kalau manusia bisa menikah dengan jin. Kira-kira kalau pasangan hidup antum dari bangsa jin, bagaimana antum bisa tahu pasangan hidup antum tidak berkhianat? Antum tidak kelihatan sama dia, dan dia kelihatan sama diri antum. Maka Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kalian, dari diri kita sendiri. Taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Pernikahan itu tidak harus didasari dengan cinta dulu, tapi pernikahan itu harus didasari dengan apa? Dengan kecocokan. Kau sudah cocok sama tuh orang, secara kriteria sudah masuk. Cinta belum. Gimana mau cinta? Ana baru ngelihat dia sekali, cuma ana udah dapat berita tentang dia. Katanya dia ini orangnya taat sama orang tuanya, penurut, berbakti, dan pengasih. Sudah ada cocok. Cinta nanti yang Allah bikin. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ tuh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kita lihat dalam kehidupan, daftar tunggu orang yang mau bercerai itu tambah tahun tambah panjang. Entah di Merauke sih, tapi di beberapa negeri itu banyak kali perempuan-perempuan yang mendaftarkan dirinya untuk bercerai. Apakah karena tidak ada cinta dan kasih sayang? Kebanyakan mereka telah mencintai pasangan hidupnya sebelum menikah. Bahkan mereka telah berpacaran sebelum itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai ada sebagian di antara mereka yang berpacaran 4 atau 5 tahun. Ketika kuliah dia pacaran, atau sejak SMA dia pacaran. Selesai kuliah mereka menikah, subhanallah jemaah, 6 hari bercerai. 6 hari bercerai. Ada pasangan yang umur pernikahannya cuma 50 jam. Padahal mereka berpacaran bertahun-tahun. Ada apa sebenarnya? Tadi mereka menikah tidak dengan kriteria yang telah disebutkan, kecocokan yang seharusnya dia dapatkan. Mereka menikah hanya karena nafsu dan syahwat. Rasulullah SAW mengatakan, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita dinikahin karena 4 hal. Hadis yang sudah ma'ruf, yang sudah masyhur. Ya Ustaz, berulang kali kita dengarkan tuh. Perempuan dinikahin karena kecantikannya.
dinikahin karena hartanya, dinikahin karena garis keturunannya, dinikahin karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau beruntung dengan mencari wanita yang agamanya baik. Selamat hidup. Rumah jadi baiti jannati. Karena kita mengikuti pesan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tidak mengikuti pesan Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan nikahilah wanita karena 4 hal. Bukan. Nabi tidak menyuruh kita. Beliau sedang menjelaskan kondisi masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Bahwasanya mereka itu menikahi wanita karena 4 hal. Ada yang menikahi wanita karena kecantikan. Dikatakan tuh perempuan paling cantik di kampus, Ustaz. Jadi rebutan para mahasiswa. Alhamdulillah anak yang dapat. Umpamanya dia katakan itu. Kalau karena faktor kecantikan, ya kita tahu jemaah, wanita tambah tahun tambah cantik apa tambah jelek? Nah, tambah cantik. Baru tahu dia. Nggak bisa dibohongin. Umur itu mempengaruhi. Ada wanita tua, kata orang-orang, masya Allah, masih kelihatan kalau dia pernah cantik. Pernah cantik. Sekarang sudah keriput kulitnya. Sudah mulai bongkok punggungnya, rambutnya sudah mulai putih. Itu kecantikan di dunia. Sebagian menikah dengan wanita masya Allah semampai beratnya 48, dapat 2 tahun jadi 84. Karena dia harus hamil anak kita, dia harus menyusui. Sebagian wanita ingin langsing. Gimana mau langsing, Ustaz? Hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi. Seperti itu. Kalau kau menikahi wanita karena kecantikan, ada yang menikahi karena kekayaan. Nggak apa-apa, janda, jelek, nggak apa-apa. Yang penting banyak fulusnya. Anak sudah lama hidup susah, Ustaz. Kepinginlah hidup lebih nikmat sedikit kata dia. Ada yang seperti itu. Dia cari wanita dokter umpamanya. Kita dulu waktu di Medina, waktu masih kuliah, biasalah sama kayak bujangan-bujangan. Sebagian mengatakan aku mau nikah dapat dokter. Sebagian aku nggak mau, na'udzubillah dapat dokter. Kata dia. Kenapa? Dokter tuh ngurusin orang. Pagi di rumah sakit, sore praktek di rumah. Kapan ngurusin kau? Kata dia. Betul juga kata dia. Lebih baik jadi pasiennya dokter daripada jadi suaminya dokter kata dia. Ada yang ingin seperti itu. Ada yang mencari faktor keturunan. Ada yang mencari agamanya. Dan lihat orang-orang yang menikah karena faktor agama, tentu tadi kalau dikatakan bisa tambah cantik, iya. Bisa tambah cantik apanya? Akhlak. Karena sejatinya ada wanita cantik karena cinta, ada wanita karena dicintai atau dicintai karena dia cantik. Maka jadilah wanita atau pilihlah wanita yang cantik karena cinta. Haibati fillah. Adapun para lelaki, banyak wanita-wanita juga yang tidak memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria. Banyak orang tua yang tidak memikirkan kebahagiaan anaknya. Karena orang tua berpikir kebahagiaan putrinya itu dengan harta. Kalau putriku dapat suami yang kaya, yang sudah punya pekerjaan tetap, yang sudah punya penghasilan pasti, hidupnya akan tentram. Enggak. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya, rumah tangganya hancur lebur. Cuma mereka kalau keluar rumah, mereka pura-pura harmonis.
Bahkan sebagian di antara mereka sudah bercerai resmi tapi tidak laporan. Khususnya yang pegawai negeri, yang di angkatan, di militer, di kepolisian. Anak ketemu tuh sama mereka yang bercerai. Tapi Ustaz, kita masih belum laporkan Ustaz. Soalnya akan berpengaruh kepada tunjangan, berpengaruh kepada ya nanti naik pangkatnya atau apa. Betul, itu terjadi. Maka orang tua perhatikan ketika memilihkan pasangan buat putri. Allah itu lebih mencintai putri-putri kita daripada kita sendiri. Rasulullah SAW lebih mencintai umatnya daripada kita cinta sama keluarga kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu." Nabi diutus di masyarakat jahiliyah yang mereka memiliki tradisi-tradisi lama. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka Nabi mengatakan, apabila datang meminang putri kalian atau meminang saudari kalian, seorang lelaki yang agama dan akhlaknya baik, yang agama dan akhlaknya baik, tidak harus perjaka, enggak, bisa jadi duda, tidak harus untuk menjadi istri pertama, bisa jadi istri kedua, ketiga, keempat. Tapi kata Nabi SAW, apabila datang meminang putri kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik, fa'ankihu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau kalian tidak lakukan itu, akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan, akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Tentu perhatikan anak-anak yang jadi rampok, anak-anak yang jadi pelacur, anak-anak yang jadi begal, anak-anak yang narkoba. Dari mana mereka lahir? Ya dari rumah ini. Mereka dari rumah tangga itu. Kebanyakan mereka tidak memperhatikan petuah Rasulullah SAW, agama dan akhlaknya. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, in kana fi." Bagaimana kalau dia memang secara agama dan akhlaknya baik, tapi ada kekurangan tuh dia tuh. Mungkin tidak kaya, mungkin tidak tampan, mungkin ya keluarganya bukan keluarga yang dari garis keturunan yang disebut darah biru. Gimana Rasul SAW? Nabi mengulangi 3 kali mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan, nikahkan, nikahkan. Jamaah, kekayaan itu bisa hilang, ketampanan lelaki juga berkurang. Banyak lelaki Masya Allah ketika awal nikah badannya Masya Allah, tapi setelah 10 tahun seperti orang hamil 6 bulan. Seperti itu. Tapi kalau kau memilih pasangan yang agama dan akhlak baik, selesai. Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang lelaki yang hendak menikahkan putrinya. "Wahai Hasan, aku mau nikahkan putriku. Aku minta nasihat dari engkau." Apa kata Hasan Al-Basri? "La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Fa in ahabbaha akramaha, wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha."
Jangan kau nikahkan putrimu kecuali dengan lelaki yang bertakwa. Kalau lelaki itu cinta sama putrimu, dia akan menghormati putrimu. Kalau nanti dia tidak suka sama putrimu, dia tidak akan menzalimi putrimu. Kenapa? Karena dia bertakwa. Dia takut sama Allah. Dia tidak suka dengan putrinya, karena ternyata putrinya punya beberapa kekurangan. Seorang yang bertakwa tidak akan menzalimi putri. Dari mana kita tahu lelaki itu agamanya baik? Dari mana kita bisa memahami dia itu lelaki yang berakhlak mulia? Kalau berkaitan dengan agama, maka mungkin kita bisa mengetahui dari ibadah dia, dari masjid. Dilihat, Masya Allah, fulan suka datang pengajian, berarti secara agama insya Allah baik. Akhlak jangan cari tahu di masjid. Kalau di masjid semua akhlaknya baik, kita lihat semuanya duduk rapi, Masya Allah. Ketahui akhlak orang itu di tempat kerjanya, urusan duit sama dia. Pernah seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendak menjadi saksi. Umar bertanya, "Man yuzaki?" Siapa yang kasih rekomendasi tentang kebaikan? Ada satu sahabat nyeletuk, "Ana ya Amirul Mukminin, aku jadi saksi." Kalau dia orang baik, pantas jadi saksi dia. Umar tanya sama dia, "Hal safarta ma'ahu?" Kau sudah pernah melakukan perjalanan jauh, safar bersama dia? Kata orang ini, enggak, belum. Hal amantahu bi dirhamin aw dirhamain? Apakah engkau sudah pernah urusan sama dia urusan fulus? Kata orang ini, belum pernah. Maka Umar menyatakan, idzan la ta'rifu. Kalau gitu kau tidak kenal sama dia. Kalau cuma ketemu di pengajian, duduk, itu belum kenal sama orang. Kalau mau tahu jati diri seseorang itu, yang bergaul tiap hari sama dia. Orang yang perjalanan itu kan tiap hari kumpul. Umpamanya perjalanan umroh 10 hari, kenal dia sama orang. Oh, fulan kayak gini. Urusan fulus, berapa banyak orang yang ibadahnya Masya Allah, ketika urusan duit sulit bayar utang. Itu termasuk akhlak buruk. Kau tanya ke tempat kerjanya, kalau urusan akhlak, "Mas, kenal sama fulan?" "Iya, tempat kerja." "Bagaimana dia?" "Masya Allah, orangnya azan ke masjid, tapi 2 tahun punya utang gak bayar-bayar sama anak." Kata dia, ada yang seperti itu. Seharusnya agama dan akhlak ini jalan bersama. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling akhlak, paling baik akhlak. Maka para jemaah perhatikan hal itu, akhlak dan agama. Dan para wanita, ketika dilamar oleh seorang lelaki yang mungkin kau kurang pas dengan ketampanannya, dilihat, ya Allah, kok kurus banget kayak gini, kata dia. Tapi kalau lihat agama dan akhlak, sudah istikharah, minta pilihan sama Allah. Jangan serta-merta ditolak, nanti hidupmu melarat. Karena Nabi yang mengatakan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar gara-gara kau menolak yang seperti itu. Ada orang tua yang kalau datang seorang laki melamar, yang ditanya apa? Kerja di mana? Baru merintis usaha. Usaha apa, kata dia? Jual gorengan. Oh, jual gorengan. Dikasih makan apa anak-anak? Ya jelas tiap hari dikasih gorengan. Selesai sudah. Nah, tapi kalau akhlaknya mulia, agama selesai.
Berapa banyak wanita itu yang siap hidup sama suaminya walaupun di bawah kolong jembatan karena suaminya itu baik. Tapi kalau sudah ditanya sama mertuanya, calon mertuanya, adik kerja apa? Alhamdulillah, saya dokter spesialis. Masya Allah, Masya Allah. Kapan rencana lamarannya? Langsung tanya kapan rencana lamaran. Gak pikir panjang murtahu, Masya Allah. Jangan sampai mendolimi putri-putri kita tuh amanah dari Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika sudah terjadi pernikahan kita nih yang sudah menikah lama, biasanya orang yang baru menikah itu indah hidupnya. Makanya disebut bulan madu. Tapi cuma 1 bulan. Setelah itu lain lagi sudah. Islam tidak mengenal bulan madu. Islam istilah honeymoon ini kalau Anda baca-baca, Anda di sini. Alhamdulillah. Istilah honeymoon ini berasal dari barat sana. Honeymoon. Akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Arab Syahrul Asad. Dalam bahasa Indonesia bulan madu. Coba antum tanya sama yang sepuh-sepuh. Anda mau tanya sama yang sepuh-sepuh. Ini bapak kita ini, minta maaf. Bapak waktu nikah ada bulan madunya juga? Nggak ada kan? Iya, orang dulu nggak pakai bulan madu. Sekarang aja pakai bulan madu. Tapi kayaknya sampai sekarang masih madu kan, Pak? Masih madu, nggak habis-habis madunya. Kalau bulan madu sebulan habis madunya. Setelah itu jadi bulan, aduh. Ketika bulan madu, Masya Allah, istrinya dipanggil sayang, cantik, elok, mawar, melati, pokoknya semua dia cari itu panggilan-panggilan yang indah. Tapi ketika sudah lama, gembrot, sini gitu dia. Masya Allah, istrinya dipanggil gembrot dia. Karena sudah mulai hilang, makanya nggak kenal dengan bulan madu. Istilah di barat jemaah. Banyak orang barat itu yang kumpul kebo dan tidak kawin. Karena mereka berpikiran Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Ada falsafat yang mengatakan di barat itu malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kau kalau kumpul kebo enak. Tidak ada penguburan cinta. Sedangkan dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Malam pernikahan. Kita belum pernah sentuh tangan istri kita, belum pernah. Kita belum pernah berduaan dengan istri kita, belum pernah. Karena memang dilarang di dalam Islam berduaan dengan yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Makanya orang yang pacaran itu selalu cinta semua. Tapi setelah menikah habis cintanya. Mereka akan bercerai dengan cepat kadangkala ketika tidak kembali kepada Allah. Untuk mendapatkan rumah tangga yang diridhai Allah, selain memilih pasangan hidup yang baik, maka harus belajar tentang bagaimana pernikahan itu. Banyak orang menikah tanpa sekolah pernikahan. Orang kalau mau bekerja di perusahaan aja harus punya ijazah, harus ngelamar. Perusahaan juga punya kriteria, harus S1, umur tidak boleh lebih dari sekian, tinggi harus sekian, punya keahlian ini dan itu. Itu mau ngelamar jadi pekerja.
Masa mau ngelamar jadi ibu anak-anak kita tanpa sekolah? Mau ngelamar jadi bapak dari anak-anak ibu-ibu mereka tanpa sekolah? Itu juga permasalahan. Orang berpikir udahlah nanti kan setelah menikah bisa belajar sendiri tentang pernikahan itu. Enggak. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Allah mengajarkan kepada umat, kepada hamba-hambanya bagaimana menggauli wanita. Contohnya Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apa kita ceraikan? Aduh, anak kayaknya udah gak suka sama dia, kayaknya gak pas sama dia. Apa kau ceraikan? Tidak. Allah kasih tahu jangan diceraikan. Sabar kau. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi yang kau benci itu ternyata Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak. Itu ilmu. Allah kasih sama kita tuh ilmu. Kalau kau benci sama istrimu, jangan kau ceraikan. Jangan serta-merta udahlah anak cari ganti yang lainnya. Berapa banyak orang yang keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, atau sebaliknya. Rasulullah SAW ngasih tahu kita, para lelaki nih, supaya faham dengan karakter wanita. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan, patah tuh perempuan. Terus gimana? Kalau kau biarkan dia tetap bengkok, terus caranya fastamti'u fihinna liwaj. Ya udah, kau bersenang-senang dengan wanita, tapi kau harus tahu dia itu bengkok. Artinya sabar. Kadangkala perempuan dikasih tahu sekali nggak nurut, dua kali nggak nurut. Ya Allah, memang bengkok dia. Mau diapain? Ya udah sabar. Udah, kita dapat ilmu. Kemudian permasalahan lain dalam pernikahan. Pernikahan harus dibangun di atas saling membutuhkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian, dan kalian adalah pakaian buat mereka. Siapa yang tidak butuh dengan pakaian? Semua butuh sama pakaian. Jadi kalau seorang wanita menikah atas dasar butuh sama suaminya, insya Allah wanita akan sabar. Dapat suami macam-macam, ya Allah, ya sabarlah, karena anak butuh sama dia. Tapi wanita-wanita yang merasa tidak butuh sama suaminya gampang gugat cerai. Makanya wanita yang biasanya bekerja, punya kerjaan lebih mapan dari suaminya, itu rawan minta cerai. Apalagi kalau orang tuanya mempersiapkan dia. Jadi orang tua perempuan ini, nak, kau harus kerja, kau harus mapan hidup. Jadi nanti kalau kau diceraikan sama suamimu sudah enak. Subhanallah, belum nikah sudah ngomong kalau diceraikan sama suaminya. Berarti si perempuan ini memang dipersiapkan untuk mandiri, untuk tidak butuh sama suaminya. Boleh kau bekerja selama kerjaan itu sesuai dengan syariat, tapi tetap kau kalau sudah menikah, yang jadi komandan di rumah itu siapa? Suamimu, bukan bapak dan ibu. Kalau suami mengatakan, istriku, aku minta kau berhenti kerja, wajib taat atau tidak? Wajib taat sama suami. Terkadang orang tua intervensi, enak banget kau bersuruh dia berhenti. Aku keluar biaya banyak untuk sekolah dia. Nggak boleh berhenti. Mulai rumah tangga goyang. Makanya kalau ada dua pemimpin di rumah hancur, itu bahtera.
Sebelum menikah, yang harus ditaati oleh seorang wanita adalah orang tua. Setelah menikah, orang tuanya itu serah terima. Tahu arti serah terima jabatan? Umpamanya ada Kapolres. Kapolres lama menyerahkan jabatannya kepada Kapolres baru. Apa Kapolres lama punya kekuasaan lagi di daerahnya? Enggak. Itu kapolsek di bawah dia harus nurut sama kapolsek lama. Rusak akhirnya itu kota. Dan orang tua ketika antum melamar lalu diterima dan pada hari pernikahan dia mengatakan zawwajtuka wa amkahtuka makhtubataka binti fulana bimahar sekian, dan kita menyatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhkur, selesai jemaah, ada serah terima. Kalau orang tua merasa anaknya durhaka karena nurut sama suaminya, maka jangan dinikahkan putrinya. Udah jangan dikawinkan. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, innama huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Suamimu. Jadi wanita yang punya suami, surga dan nerakanya adalah siapa? Suami, bukan orang tuanya. Tapi Ustaz, apa dia tidak berbakti? Berbakti sama orang tuanya selama tidak bertentangan dengan perintah suaminya. Orang tuanya telepon, nak, bapak kok kangen sama kau nak ya? Bapak kangen sama cucu-cucu. Bawa ke sini nak. Iya ayah, aku mau izin sama suami. Nanti aku telepon lagi ayah ya. Ngomong suaminya pulang kerja bang. Ayah kangen sama anak sama cucu-cucu. Anak ingin ke sana. Suami ngomong, jangan deh, aku punya urusan nih. Aku mau jalan sama kau sekarang. Udah ada janji. Si anak telepon sama ayah, ayah, mungkin lain waktu ayah. Sekarang suamiku ada keperluan, aku harus pentingin dia. Biasanya orang tua, oh mulai durhaka kau sama ayah. Bukan. Dia ini sedang berbakti sama orang tuanya dan berbakti kepada suaminya. Karena dia tahu ayahnya yang menikahkan. Ayah yang menikahkan aku sama dia. Ayah menyerahkan aku kepada dia. Maka ingat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu harus diperhatikan. Kemudian pernikahan itu akan langgeng kalau tidak melihat kepada kekurangan, tapi melihat kepada kelebihan masing-masing. Orang aja kalau daftar kerja, yang ditanya kelebihan apa kekurangan. Saya daftar jadi PNS, nggak ada yang ngetes bertanya kekurangan bapak apa. Nggak ada. Yang ditanya bapak bisa apa? Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini, bisa itu. Oh ya, gabung. Dilihat kelebihan. Kalau melihat kepada kekurangan, siapa yang tidak punya kekurangan? Semua punya kekurangan. Maka Rasul SAW berpesan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nggak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang baik? Ada perilaku istrinya yang dia ridhoi. Begitu pula sebaliknya seorang wanita. Banyak wanita ini masuk neraka gara-gara hanya melihat kepada kekurangan suami. Rasulullah SAW mengatakan, uridun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Kenapa? Yakfurna, mereka itu kufur, gak pandai bersyukur. Kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Hidup Masya Allah 10 tahun sama suaminya,
indah hidup itu. Suatu hari suaminya berbuat salah. Apa kesalahan suaminya? Kawin lagi. Allah, datang suaminya, "Bang, engkau tidak pernah membahagiakan aku. Engkau adalah lelaki yang jahat." Allah Akbar. 10 tahun hidup sama suaminya. Iya, kau berkhianat. Lelaki tidak setia, masuk neraka. Kadang-kadang oke, mungkin itu kesalahan. Kalau bisa kesalahan bagi wanita itu kesalahan. Tapi ada lelaki-laki yang memang pantas ditinggalkan. Dan ini di masyarakat jamaah perlu diluruskan. Ada wanita-wanita yang dengar suaminya selingkuh, dengar suaminya berzina, naudzubillah, punya simpanan, dia bersabar, dia tahan tuh, dia berusaha untuk memperbaiki suami. Tapi ketika dengar suaminya nikah lagi, udah nggak mungkin, cerai gitu, sudah ditinggal. Subhanallah, suamimu melakukan yang haram, kau sabar. Yang seharusnya kau di saat itu minta cerai, tapi suamimu melakukan yang halal, kau minta cerai. Ini terjadi jemaah. Bahkan ana ditanya, ada seorang wanita tanya dengan suara, dia kirim suara. Dia tanya, "Ustaz, ibu ana ini sabar dikhianati oleh bapak ana. Bapak ana ini berzina, adalah berulang kali, Ustaz, dengan perempuan-perempuan yang tidak benar. Dan ibu ana sabar, Ustaz. Sekarang ini bapak ana menikah lagi. Ibu saya," dia sebutkan, ana dengar langsung. Wanita itu mengatakan, "Ibu ana ini bisa sabar dengan ayah yang berzina, tapi tidak sabar dengan ayah yang kawin lagi. Dia mau minta cerai, Ustaz. Ana bekerja di perusahaan ayah. Ana bersama kakak ana, abangnya. Ana ngomong sama abang, gimana nih ayah kawin lagi? Ya sudah, kalau benar ayah kawin lagi, kita keluar dari perusahaan ayah." Subhanallah, mau diboikot ayahnya karena kawin lagi. Ketika ayahnya berzina, mereka santai-santai aja. Namun bila anak ngomong nggak benar kalian seperti itu. Maka para jemaah, ingat, kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Semua punya kekurangan. Selama kekurangan itu bisa diterima, udah, kau lihat kepada kelebihannya. Mungkin istrimu tidak pandai memasak. Ada suami-suami, "Ya Allah Ustaz, istri ana ya Ustaz, masak nasi di rice cooker nggak bisa. Sampai ana yang ngajarin." Ya nggak apa salah. Tapi alhamdulillah Ustaz, istri ana ini pandai bersolek Ustaz, Masya Allah. Ana kalau masuk rumah itu Allah Akbar, melihat ada bidadari di rumah, ya udah, untuk masak panggil pembantu suruh masak. Tapi untuk bersolek bisa kau panggil pembantu bersolek? Nggak bisa. Maka subhanallah, lihatlah kepada kelebihan. Insya Allah rumah tangga itu akan jalan. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke sesi tanya jawab. Berapa jemaah? Ana lihat sebagian sudah melihat jam. Karena ini hari Senin, hari kerja kan. Nah, yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, yang paling baik sama istrinya, bukan paling baik sama tetangganya, bukan paling baik sama anak buahnya, bukan paling baik sama atasannya, bukan paling baik sama muridnya, tapi paling baik sama istri. Maka jadilah orang-orang yang terbaik sama istrinya. Nabi SAW ketika mengatakan hal ini tahu kalau istri kita itu 24 jam bersama kita. Dia tahu luar dalam. Ana bersama antum cuma berapa hari? Mungkin hanya ketemu ketika di majelis, ketemu ketika di tempat makan,
Setelah itu selesai. Antum tidak kenal sama anak. Yang kenal sama anak adalah istri anak. Makanya kalau mau tahu seseorang itu, dia tanya sama istri, suamimu gimana? Allah, suamiku itu kalau bicara tentang rumah tangga, Masya Allah, hebat. Tapi cuma ngomong doang. Ya. Itu istri. Istri yang tahu. Nah, sebagian orang mengatakan, Masya Allah Ustaz ini baik, Masya Allah. Nggak tahu, dia yang tahu itu tanya sama istri. Tanya sama anak-anaknya. Dia tahu bapak itu Masya Allah kalau di luar. Dokter tuh Masya Allah, kalau antum tanya sama pasien, dokter fulan, Masya Allah, baru buka pintu langsung tersenyum. Karena yang datang pasien. Coba yang datang istrinya, Assalamualaikum. Aduh, ngapain kau kesini? Ini antrian panjang. Masya Allah, pasien datang tersenyum, istri datang cemberut. Istri datang mau minta duit, bang, minta duit, bang. Kata dia, ya Allah, itulah istri, selalu minta duit. Kalau pasien datang bawa duit, maka tersenyumnya dokter karena duit. Istrinya, tapi nggak semua dokternya. Ada seorang dokter, Ana pernah ceramah khutbah nikah untuk seorang dokter. Ana ngomong, dok, cukup dokter baik sama istrinya seperti baik sama pasiennya. Udah cukup. Insya Allah hidupnya langgeng. Masya Allah. Ada apa rame-rame ini jemaah? Ahibati fillah, contohlah Rasul SAW. Karena Nabi mengatakan setelah hadis itu, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Kau lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah, Zainab, Hafsah, Sofia, mereka membuka rahasia Rasulullah SAW di dalam rumah. Bagaimana Nabi SAW ketika makan, bagaimana Nabi ketika tidur SAW, bagaimana Nabi ketika mandi, bagaimana Nabi ketika masuk rumahnya SAW, bagaimana Nabi memanggil istri-istri. Beliau kalau masuk rumah bada habis siwak. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk rumahnya dimulai dengan siwak. Dia tidak ingin istrinya mencium aroma yang tidak enak dari mulut. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Kebanyakan kita itu tampan di luar, jelek di dalam. Suami kalau mau kerja, Masya Allah, bajunya bagus dengan parfum ya. Pulang dengan keringat dan bau asap. Tidak seperti itu Nabi SAW. Nabi mandi berduaan bersama istrinya. Nabi sudah tua SAW. Tetap orang-orang sepuh nih apa mandi bareng sama istrinya? Ustaz, itu kan dulu Ustaz. Mungkin ketika 1 bulan masih mandi berdua, tapi setelah itu ngantri. Kalau mau mandi, udahlah kau dulu yang mandi, kata dia. Setelahmu. Udah mulai hilang keromantisan seperti itu. Nabi SAW makan dari 1 piring dan minum dari 1 gelas. Makanya perlu suami istri itu punya 1 piring di rumah. Sudah. Jadi makannya memang 1 piring. Bahkan Nabi SAW, Aisyah pernah minum. Allahu Akbar. Aisyah pernah minum air. Ketika itu sedang haid ya. Lalu Aisyah mengatakan, fa'unawiluhun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu gelasnya aku berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Fawada'a fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan mulutnya di tempat mulutku minum. Dicari gelas itu mana tempatnya Aisyah minum. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang gelas habis dibuat minum istri, aduh carikan yang baru lah. Ya, bekas istrinya minta yang baru. Makan daging Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ata'arrakul araq. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Fa'unawiluhun Nabi SAW. Lalu daging itu aku berikan kepada Nabi SAW. Nabi ambil tuh daging, dicari bekas mulutku. Fawadha'a fahu ala mawdi'i fihi. Sallallahu alaihi wasallam. Indah rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita.
sehingga kita terus menjaga rumah tangga ini menjadi orang yang terbaik buat keluarganya dan menjadi orang tua yang menyelamatkan anak dan istrinya dari api neraka. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.